Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya bahas tentang syarat-syarat seseorang bisa dihipnotis. Nah, sebelum saya bahas orang bisa dihipnotis. Nah, sebelum saya bahas, silakan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Insya Allah terus berbagi manfaat. Baik, syarat yang pertama adalah orang yang kita hipnotis adalah orang yang paham dengan bahasa komunikasi kita. Orang yang paham dengan bahasa yang kita sampaikan. Kalau Anda orang Indonesia, ya, kalau saya menghipnotis Anda yaitu dengan bahasa Indonesia. Kalau Anda orang luar negeri yang pakai bahasa Inggris, maka saya menggunakan bahasa Inggris untuk menghipnotis Anda. Dan Anda juga begitu, jika memang klien Anda adalah orang-orang yang dengan bahasa-bahasa tertentu, bahkan seperti kemarin ada yang sepuh sekali, sudah usia lanjut, pakai bahasa di daerah Kalimantan pedalaman, saya meminta dari anaknya untuk menerjemahkan bahasanya. Kemudian saya lakukan hipnosis yang saya sampaikan kepada anaknya dan dilakukan kepada yang bersangkutan. Dan alhamdulillah bisa dan semakin membaik. Kemudian selain bahasa yang kita pahami, paham bahasa ya, syaratnya paham bahasa. Kemudian yang kedua adalah ada komunikasi yang baik, yang nyaman terhadap klien. Klien merasa aman, tidak ditakuti, terjaga, dan timbul kenyamanan. Ini harus diciptakan ketika pendekatan. Ya, Anda jumpai seseorang, Anda jumpai klien Anda dengan cara yang care, dengan memahami pikiran, perasaan, dan apa yang dikeluhkan, dan termasuk jika memang hipnotisnya adalah dadakan, Anda memahami keamanan dia. Apakah dia duduk di posisi aman, duduk dengan nyaman, tidak tergesa-gesa, dan minta waktu sebentar untuk mengikuti instruksi Anda, maka dia akan bisa dihipnotis. Kemudian kemantapan Anda yang selanjutnya adalah kemantapan seorang penghipnotis yang mantap melakukan hipnotis atau mantap membimbing klien. Mantap ini dalam arti suara jelas, kemudian alurnya jelas, kemudian bisa mengunci pandangan dari klien atau subjek Anda. Jadi biar dia tidak kemana-mana arah pandangannya, tidak celingang-celinguk, tetap konsentrasi kepada Anda. Ini diperlukan kemantapan dalam komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah Anda bisa melakukan terminasi dengan baik. Terminasi itu pengakhiran, sehingga ketika nanti Anda sudah bisa menghipnotis orang dan ingin tetap dikenang sebagai orang yang ahli hipnosis atau ahli mempengaruhi orang lain, Anda sudah tertanam di orang-orang yang menonton, di samping orang yang Anda hipnotis, bahwa ketika nanti ada orang ini, maka orang ini bisa juga menghipnotis saya. Itu yang akan tertanam di benak mereka. Nih, makanya dalam konteks hipnosis Anda harus bisa mengakhiri permainan atau mengakhiri terapi dengan bagus, sehingga ini akan tertanam di dalam benak klien dan calon klien Anda. Sehingga nantinya ketika Anda mau menghipnotis, tidak perlu syarat-syarat pendekatan yang harus tes sugestibilitas dulu. Maka dengan melihat Anda, orang akan, ini pasti akan menghipnotis saya. Dan Anda akan menemukan klien-klien yang tepat, yang nantinya bisa Anda lakukan hipnosis. Itu beberapa syarat yang saya sampaikan di video ini, dan banyak sekali contoh pemahaman tentang bagaimana seseorang itu bisa kita hipnotis dari sisi fisik, dari sisi ucapan, dari sisi persepsi, dari sisi pengetahuan. Dan nanti akan saya bahas di kelas khusus, yaitu di masterhypnotis.com. Silahkan ikut kelas, kontak admin saya yang ada di deskripsi video ini, atau kunjungi website masterhypnotis.com. Insyaallah akan bermanfaat untuk kemajuan dan kebahagiaan hidup Anda. Tentunya dengan komunikasi yang persuasif, komunikasi yang menghipnotis orang, sehingga Anda paham bagaimana memahami bahasa pikiran manusia. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.